أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita diberikan waktu oleh Allah Jalla Dzikruhu untuk berkumpul di tempat Allah yang mulia dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Ini adalah kemudahan bagi kita dan kemuliaan dan karunia bagi seorang muslim yang mana tidak diberikan kesempatan bagi yang lain dari saudara-saudara kita yang nyatanya mereka diberikan kesempatan, kesehatan, keluangan waktu dan seterusnya, tapi mereka nggak mampu untuk melangkahkan ke tempat yang mulia. Terlebih lagi kita sudah mendengar bersama bahwasanya di masjid ini, masjid yang penuh berkah insyaallah taala, yang dimana di sini diberikan tempat seluas-luasnya untuk menuntut ilmu. Ini merupakan keberkahan dari Allah yang nggak terhingga. Karena di tempat lain pun, mungkin di negeri lain pun, menuntut ilmu itu adalah merupakan suatu hal yang sangat mahal dan sulit untuk dicapai. Ini keberkahan dari Allah Jalla Dzikruhu. Sesuai dengan tema hari ini, yakni menuju kejayaan Islam. Kira-kira demikian temanya. Saya rasa kalau kita tanya seluruh kaum muslimin yang sedikit saja memiliki iman, tidak akan mungkin dia menolak kejayaan. Dengan kata lain, sedikit saja ada iman di dada kaum muslimin, dia pasti menginginkan kejayaan. Kenapa? Mau imannya besar, mau imannya kecil, kalau dia mau jujur melihat kondisi kaum muslimin sekarang, itu tentang berenang dalam kondisi kelemahan yang luar biasa. Terjadi tercerai-berai. Nanti dijelaskan tercerai-berai di sini maksudnya seperti apa. Ini kita awali karena waktu yang sangat singkat. Kira-kira kurang lebih hampir 1 jam. Ada sebuah hadis yang sangat mulia. Ini hadis yang sangat masyhur. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu hadis Thauban. Hadis Thauban yang sangat terkenal sekali, yang sering kita dengar. Ini kenapa kok kita kaum muslimin itu di akhir zaman itu terjadi kelemahan yang luar biasa. Yushikul umamu an tada'a kama tada'al akla ila qas'atiha. Hampir-hampir saja sekelompok kaum atau umat itu mengerumuni kalian kaum muslimin, sebagaimana seseorang itu mengerumuni makanan di nampan mereka. Kemudian mendengar kabar seperti ini, apakah kemudian para sahabat terus faham? Ternyata tidak. Kemudian muncul pertanyaan. Qala qail, kemudian ada yang bertanya,
Wa min qillatin nahnu yawma idin. Apakah kita saat itu sedikit wahai Rasulullah? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa? Dengan seperti itu kok memang kita sedikit apa banyak sih kok bisa kita itu jadi keroyokan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kufar. Nah, ini Yahudi dan Nasrani dipanggil orang kufar. Jangan terpengaruh dengan orang orientalis, orang kafir. Oh, jadi nggak boleh disebut orang kafir. Oh, kafir. Yang ngomong kafir siapa? Allah, Yahud dan Nasrani. Antum juga dikatakan domba tersesat, betul tidak? Sama. Jadi mereka orang-orang kufar mengeroyok itu siapa? Orang-orang muslim. Sebagaimana mereka meroyok makanan. Apakah kita saat itu dikit wahai Rasulullah? Bal antum yawma idin kathirun. Bahkan kamu saat itu, kalian saat itu banyak. Walakinnakum gusaun. Tetapi kalian itu seperti sampah. Gusa itu aslinya sampah terjemahannya. Atau diterjemahkan buih. Seperti buih di lautan tercerai-berai. Waliyanzi'annallaha min suduri aduwikum al-mahabbatu minkum. Dicabut rasa takut di dada musuh kalian. Waliyafdinallaha fi qulubikum. Kemudian dimasukkan ke dalam hati kalian itu rasa takut. Dimasukkan ke hatinya orang-orang kufar itu rasa berani. Sedangkan terbalik di dalam kaum muslimin dimasukkan rasa apa? Rasa takut. Sebabnya apa? Kata Rasulullah, al-wahnu. Al-wahn. Kemudian ditanya apa wahn ya Rasulullah? Kemudian ditanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu al-wahn. Jawabannya kenapa kok seperti itu? Jawaban Rasulullah al-wahn, yaitu cinta dunia dan takut mati. Berarti sumbernya kita. Mereka berani sama kita karena al-wahn. Kita takut dengan mereka ya karena al-wahn. Kecuali al-wahn itu nggak ada di dada kaum muslimin. Berarti konsekuensinya dibalik, kan begitu. Mafhum mukhalafahnya dari pemahaman hadis ini berarti dibalik. Kalau misalnya al-wahn nggak ada, yang ada apa? Kita berani, mereka takut, kan begitu. Ikhwan fillah, dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya hal ini disebabkan karena apa? Al-wahn itu karena kebodohan. Kebodohan dalam hal apa? Kebodohan dalam hal ilmu syar'i dan bagaimana memahami dunia ini. Kenapa tidak demikian, Ustaz? Ikhwah fillah. Antum bayangkan, ikhwan. Cinta dunia dan takut mati itu tidak akan timbul kecuali lantaran kebodohan. Kalau orang cerdas, dikatakan cerdas itu orang yang dia itu senantiasa memikirkan akhirat. Betapa tidak bodohnya. Kenapa bodoh? Atau dibilang mungkin kurang tangkap. Sedangkan di beberapa tempat ketika Rasulullah SAW masuk ke pasar, kemudian diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian menemukan seekor bangkai kambing. Nah, ini tanda kebodohan atau ketidaktahuan atau sedikitnya ilmu syar'i yang kita fahami. Makanya itu ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu syar'i supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh akan ilmu syar'i. Ketika masuk ke tempat keramaian menemukan bangkai kambing. Anak bangkai kambing yang cacat, kupingnya kecil. Kemudian diangkat. Setelah diangkat ditawarkan kepada para sahabat.
Siapa yang mau membayar bangkai kambing ini, bangkai kambing cacat pula. Ini bukan sehat, bangkai kambing cacat. Siapa yang mau bangkai kambing ini membayar 1 dirham? Jawabannya intinya tidak mau. Kalau diberikan cuma-cuma, lawang kalau hidup saja, kalau bahasa kita nggak mau kok ya Rasulullah. Apalagi ini jadi bangkai. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallah, ad-dunya ahwanun indallahi min hada alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina dibandingkan hal ini atas kalian. Lihat, yang paling terakhir Rasulullah menggunakan untuk kalian atau bagi kalian. Dunia ini lebih hina dibandingkan bangkai kambing cacat ini bagi kalian. Bagi kalian itu bagi siapa? Orang Muslim. Perhatikan ikhwah. Bangkai kambing, dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing. Kalau dunia saja lebih hina dari bangkai kambing di hadapan Allah, terus orang yang terlalu cinta dengan dunia, orang apa mas namanya? Nah ini, korelasinya di sana nanti. Bangkai kambing lebih hina, dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Sedangkan sebagian manusia itu mengejar dunia seolah-olah dunia itu akan mengekalkan dia. Ini orang apa namanya? Sudah tahu hina, rendah, dikejar sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Waliyadzubillah. Ini ada. Dan ini musim. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya ini togut. Ini hakikat togut. Togut itu apa? Ya salah satunya adalah salah satu bentuk togut itu mengikuti apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya, dan diikuti. Ini salah satu bentuk togut. Dan sekarang ini banyak. Ini penyakit, yaitu alwahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pertanyaannya, apakah nggak boleh mencari dunia, Ustadz? Apa jawabannya? Ikhwah, jawabannya apa? Boleh tidak? Boleh. Syaratnya dunia itu nggak ada di dalam hati, tapi cukup di tangan. Artinya apa, ikhwah? Artinya harta itu kalau didapat tidak dimasukkan kecintaannya sampai secinta-cintanya ke dalam hati. Hanya sebatas digenggam di tangan. Kalau dimasukkan ke dalam hati, mau sedekah sulit, mau haji sulit, mau umroh sulit, mau bantu saudaranya sulit, mau bangun masjid sulit. Kenapa? Habis nanti uang saya. Saking cintanya. Anjuran untuk berjihad, takut. Dan seterusnya. Kenapa? Karena cinta dunia. Terus ada peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Apabila dunia itu dibandingkan dengan satu sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syurbatan ma'i, maka orang kafir itu tidak akan diberikan minum walaupun setenggak. Itu dengan syarat apa? Kalau dunia itu dibandingkan dengan sayap nyamuk,
itu lebih berharga mana? Berharga satu sayapnya nyamuk. Andai kata dunia ini lebih berharga dari satu sayap nyamuk, pemahamannya demikian, maka orang kafir tidak berhak menenggak satu tenggakan air minum atau makanan. Itu kalau dunia itu berharga, lebih berharga dari satu sayap nyamuk. Ini Rasulullah menggunakan kalimat janah. Bukan janahaini atau ajnihah, yang artinya sayap-sayap yang banyak, bukan. Artinya cuma satu sayap. Itu enggak lebih berharga dari satu sayap, itu dunia. Makanya kalau orang cinta banget dengan dunia sampai dia tidak mau beramal, ini namanya orang apa, Mas? Seperti itu. Apakah ini orang cerdas? Ya tentunya tidak. Kan gitu. Bisa difahami, ikhwah. Jadi orang yang dikatakan cerdas bukan orang yang demikian. Jadi lebih berharga sayap nyamuk. Buktinya orang kafir itu dikasih makan dan minum. Kalau misalnya sayap nyamuk itu lebih murah dari dunia, maka dikasih makan atau tidak? Enggak. Ya intinya sayap itu lebih mahal daripada dunia. Jadi dunia itu sangat rendah sekali. Makanya ketika para sahabat sekalian pun, ketika dia mendapatkan perintah untuk berjihad, untuk sedekah seperti Abu Bakar dan seterusnya, itu semangatnya luar biasa, Masya Allah. Kenapa ikhwah kalau seperti itu? Berarti kuncinya apa? Kemunduran kita itu al-wahan, itu yang pertama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemunduran kita disebabkan yang kedua karena sedikitnya ilmu tentang syariat Islam. Karena dengan sedikitnya ilmu atau orang tidak mau menuntut ilmu dengan benar, dengan apa yang difahami oleh salafun salih, itu perpecahan terjadi di sana sini. Ini wakil terjadi. Tidak bisa dielakkan. Seperti itu kondisinya. Antum masih ingat mungkin tentang kisahnya Khalifah Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma ketika menuntut balas darahnya Utsman. Kemudian setelah itu mengutuslah dua-duanya seorang utusan. Siapa yang diutus Ali? Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dari pihaknya siapa? Pihaknya Muawiyah diutus Amr bin As untuk berdiskusi memutuskan sebuah hukum. Antum mungkin masih ingat kasus ini. Terus kemudian karena Ali berpendapat demikian untuk mengutus seseorang untuk memutuskan sebuah hukum, maka ada sekelompok manusia yang keluar dari tubuh Ali bin Abu Thalib, yakni yang tadinya dia memihak Ali radhiyallahu anhu, kemudian dia menyempalkan diri, kemudian berdiam diri di Harurah. Yang selanjutnya orang ini disebut Haruriyah. Lihat, orang yang menganggap dirinya orang alim ternyata di hadapan para sahabat kecil. Mana buktinya? Saat itu kemudian yang namanya Ali radhiyallahu anhu mengutus sahabat besar, sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas, Amirul Mukminin fit tafsir. Didoakan oleh Rasulullah, faqihu fid din wa 'allimut ta'wil. Didoakan langsung supaya paham tentang agama dan paham tentang Al-Quran. Siapa dia? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diutus oleh Ali bin Abu Thalib untuk menjidal atau untuk berdebat dengan kaum Harurah tersebut.
Kenapa? Sebabnya mereka menyempalkan diri dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib, keluar dari pemerintahan yang hak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka menganggap kiriman kedua utusan itu menyelisihi perintah Allah, karena mereka beranggapan dengan sebuah ayat, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu milik Allah. Ayatnya betul ikhwah, ayatnya betul. Lihat pemahamannya yang kurang tepat. Maka datanglah Abdullah bin Abbas untuk berjidal, tapi dikasih syarat, kalau saya tunjukkan sebuah ayat dan benar, maka apakah kalian bersedia untuk kembali? Lihat, iya jawaban mereka. Maka dibawakan surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Apabila engkau takut ada perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang utusan yang memutuskan, hakim dari kelompok keluarganya, yang satunya dari keluarganya. Jadi kedua belah pihak, ayat ini An-Nisa ayat 35 menjelaskan bahwasanya di situ diputuskan hukum ini dan hukum itu berdasarkan orang utusan, yang satunya utusan dari pihak laki dan satunya pihak perempuan. Kemudian untuk memutuskan, tentunya yang diutus ini adalah orang-orang yang alim dalam ilmu syar'i. Seperti itu, lihat hujahnya Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasannya Allah pun mengajarkan untuk mengutus seseorang apabila dia terjadi persengketaan. Kalau memang yang dilakukan Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali ini salah radhiyallahu anhu, maka ayat ini pun akan salah, kan gitu. Apa yang terjadi setelah diajukan hujah yang sangat kuat tersebut? Kemudian 2000 orang kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat, sebagiannya tetap membelot. Apa yang salah ikhwah? Ilmu, al-fahmu, pemahaman. Ustadz, ayatnya satu. Ustadz, nabinya satu, Tuhannya satu, Al-Qur'annya satu. Sudahlah Ustadz, sama sajalah, nggak usah diperdebatkan. Kita jawab dengan sangat mudah. Berarti kalau gitu kita ngomong sama Ali radhiyallahu anhu dan siapa? Dan Abdullah ibnu Abbas. Ya sudahlah wahai Ali dan Abdullah ibnu Abbas, nggak usahlah dijidal. Orang toh Tuhannya satu, Qur'annya satu, nabinya satu, ngapain sih kamu samperin? Iya tidak? Orang yang mengatakan demikian apakah lebih pintar dari Ali? Tentu nggak perlu dijawab. Iya tidak? Apakah perlu dijawab? Tidak. Ali lebih pintar. Ali terkenal cerdas. Memutuskan, iya, habisnya itu mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus siapa? Amr bin As untuk diskusi. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu itu dibutuhkan. Kalau tidak, hancur. Seperti yang terjadi seperti ini. Yaitu selanjutnya mereka lah yang dikenal dengan kaum Khawarij. Yang keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka selain ilmu yang tadi juga tentang harta. Maka hati-hati ikhwah, harta itu tidak mengapa dicari, cuman itu akan melupakan kita. Khawatirnya nanti malah justru diberikan istidraj. Seperti tercantum di Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih. Gimana? Siapa yang hafal ayatnya? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Sahih. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Lihat,
falamma nasu ma dzukiru bih, kata Allah jalla dzikruhu, ketika mereka diberikan harta, mereka itu lupa. Falamma nasu ma dzukiru bihi, mereka lupa dengan apa yang diperingatkan kepada manusia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru dibukakan oleh Allah dari segala pintu. Mereka diberikan segala sesuatu ketika mereka kapan? Melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu bahagia dengan apa yang didatangkan kepada mereka. Apa itu? Tentang kemewahan dunia. Lihat. Kalau kita melupakan syariat, terlalu cinta sama dunia, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan semuanya. Al-An'am ayat 44. Kemudian mereka bahagia dengan apa yang mereka dapatkan. Setelah dibukakan mereka mendapatkan semuanya. Setelah itu mereka bahagia. Akhadnahum baghtah, kita kemudian disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah dengan tiba-tiba. Karena sudah menikmati kenikmatan dunia yang luar biasa, karena mereka melupakan syariat. Akhirnya dibukakan semuanya untuk mereka. Ini namanya apa, ikhwah? Istidraj. Karena mereka melupakan syariat, melupakan sunnah Nabi. Mereka teriak, dirikan negeri Islam, dirikan negara Islam, dan seterusnya. Siapa yang gak mau berdiri negara Islam? Seorang mukmin yang tidak mau memiliki negeri Islam, munafik. Tetapi bagaimana cara mendirikan? Bagaimana cara menumbuhkan negara Islam? Apakah Rasulullah dan para sahabat seperti antum? Nah, ini yang perlu di cross check. Terus yang terakhir, faidahum mublisun, dan mereka kemudian menyesal. Menyesal kenapa? Karena tidak mengingat Allah. Karena sudah diberikan peringatan, kemudian Allah berikan istidrat, dibukakan semuanya. Setelah dibukakan mereka bahagia. Akhadnahum baghtah, kemudian kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Kemudian mereka menyesal. Lihat, ini akibat apa? Al-wahnu, dan kebodohan. Ini hubud dunia, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, apa yang harus dicintai dunia, ikhwah? Bukan berarti kita nggak boleh kerja, bukan berarti kita nggak boleh bangun masjid yang bagus, bukan. Kalau dunia ini sudah menjadi prioritas utama di dalam hati, nah itu. Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lain, mereka miskin atau kaya? Kaya raya. Lihat. Bukan berarti nggak boleh kaya. Tapi apakah harta-harta mereka ada di tangan? Tidak. Harta mereka ada di hati mereka. Nah, inilah sekelumit tentang penyakit. Kemunduran, sebab kemunduran kaum muslimin menghancurkan kejayaan kaum muslimin. Betapa tidak, ikhwah. Sekilas kita lihat sejarah. Sekilas saja kita lihat sejarah. Al-wahn itu menyelimuti kaum-kaum terdahulu yang ketika saat itu berjaya. Ketika al-wahn sudah masuk, kemudian Syiah Rafidah la'natullah alaihim itu masuk kepada mereka, pada para pembesar-pembesar kaum muslimin zaman dahulu, kemudian disodorkan kemewahan dunia. Kemudian mereka melupakan, akhirnya mengganti hukum-hukum Allah dengan hukum mereka. Ini akibat apa? Akibat cinta dunia. Akibat cinta dunia. Kalau mereka nggak cinta dunia, niscaya ditawarkan dunia segemerlap apapun, mereka nggak akan mau. Mereka akan menolak. Taib. Itu sekelumit penyebab kemunduran kaum muslimin, yaitu al-wahnu dan kebodohan akan ilmu syar'i. Perpecahan di tubuh kaum muslimin
tidaklah muncul kecuali karena sedikitnya ilmu. Makanya kita wajib untuk menuntut ilmu. Itu harus menuntut ilmu. Nggak boleh tidak, wajib. Karena dengan seperti itu, ikhwah, kajian model seperti ini yang menyuruh ilmu, tauhid, akidah, sunnah, manhaj, ini dikatakan sesat. Kenapa? Kenapa ikhwah? Karena kalau ini terus menyebar ke seluruh dunia, orang kufar, pelajaran Yahud dan Nasrani tidak akan masuk ke tubuh kaum muslimin. Kenapa ikhwah? Tidak akan masuk satu pelajaran pun ke tubuh kaum muslimin. Karena kalau ketika ada sebuah pemahaman baru, mereka akan bertanya. Yang sudah mengenal sunnah nabinya, mereka akan bertanya, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana penjelasan dari Allah dan Rasulnya kalau memang perkataan kamu itu benar. Kalau dengan satu pertanyaan ini saja mereka akan hancur, maka tidak ada cara lain menghancurkan kaum muslimin yang benar-benar memegang sunnah nabinya kecuali akan mengolok-ngolok yang seperti ini. Dengan seperti itu mereka akan apa? Akan mundur pelan-pelan. Yang ngaji akan malu. Ada yang takut dan seterusnya. Ya, ini kesempatan orientalis barat untuk masuk ke tubuh kaum muslimin. Akhirnya mereka apa? Mereka ya sudah, karena memang itu dikatakan sesat sama media dan seterusnya, maka ya nggak usah ngaji aja nak, kan gitu. Akhirnya takut, ya selesai tugasnya, selesai. Akhirnya anak-anak muslim nggak kenal sunnah, nggak kenal tauhid, nggak kenal syirik, nggak kenal akidah yang lurus dan seterusnya. Apa? Akhirnya dicekokin dengan pemahaman-pemahaman orientalis, pemahaman liberalis dan teman-temannya. Mudah. Kenapa mudah? Karena nggak mengenal akidah, karena nggak mengenal tauhid, nggak tahu kalau ini syirik dan seterusnya. Yang minta pada kubur saja banyak banget mas ya. Ini anak sampaikan kemarin di salah satu majelis kita. Orang yang meminta kepada kubur, meminta rezeki, meminta anak dan seterusnya. Ini lucu sekali. Singkat saja, ini stitrot. Keluar dari tema sedikit. Lucunya, para sahabat itu pasti jelas yang paling mulia karena mendapatkan rekomendasi dari Al-Quran dan Sunnah. Singkat cerita demikian. Harusnya para wali yang paling wali adalah orang-orang yang dekat sama Rasulullah, termasuk menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun Abu Bakar dan Umar, ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para wali, itu masternya wali. Kalau misalnya wali-walian ya, ini kekasih Allah luar biasa. Rasulullah orang nomor satu yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Gak ada yang lebih baik dari beliau. Perhatikan, kalau memang orang mati itu bisa menyelesaikan masalah walaupun tingkat kewaliannya paling super, antum perhatikan tadi kasusnya Ali dan Muawiyah, terjadi konflik Ali sama Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ini kedua sahabat orang-orang yang cerdas. Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Rasulullah SAW dengan pujian yang setinggi langit. Abdullah ibn Abbas tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwasanya Abdullah ibn Abbas ini orang nomor satu di dalam ilmu tafsir dan seterusnya. Lihat apa yang mereka lakukan. Apakah mereka kemudian datang ke kuburnya Rasulullah terus kemudian minta bagaimana solusi yang terbaik atas konflik yang kami alami wahai Rasulullah? Kenapa mereka nggak datang ke kubur Rasulullah? Ini orang yang terbaik yang ada di muka bumi. Di dalam kubur manusia yang nomor wahid, nggak ada lagi selain beliau. Tapi Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah tidak pernah datang ke kuburnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami sedang mengalami seperti ini. Tolonglah agisni, istighosah.
Apa bedanya istighosah sama isti'anah? Istighosah dalam keadaan genting, mau bertempur antara Muawiyah dan Ali. Lihat, kenapa mereka nggak minta? Apakah ini bukan wali Rasulullah? Seperti ini, ikhwah. Apakah ini pemahamannya para sahabat? Kalau kita ada masalah terus kemudian datang ke kubur kita minta-minta, apakah para sahabat datang ke kuburnya Rasulullah SAW? Orang yang paling ahli di dalam al-Islam, kekasih Allah. Itu kita berpikir. Baik, itu penyakit. Sekarang kita lihat penjelasan Rasulullah SAW tentang solusi. Bagaimana cara kita mengembalikan kekuatan kaum muslimin. Ada sebuah hadis yang sangat mulia dalam kitab silsilah hadis sahihah, kitabnya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nabi kita mengatakan, idza tabayatum bil'inah wa akhatum abnab al-baqar wa radhitum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Lihat, Masya Allah, hadis ini luar biasa. Idza tabayatum bil'inah, jika engkau sudah berjual beli secara al-inah. Wa akhatum abnab al-baqar. Al-inah tadi itu adalah salah satu cabang ribawiyah. Bentuk cabang ribawiyah. Jadi jual beli secara riba. Wa akhatum abnab al-baqar, dan kalian kemudian memegang buntut sapi, peternakan. Waraditum biz-zar', dan kalian redha dengan tanaman-tanaman kalian. Wattaraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ada 4 ikhwah, sudah berjual beli secara al-inah. Terus kemudian kita terlalu cinta dengan peternakan, terus perkebunan, dan meninggalkan jihad. Ini semuanya tidak lain karena hubud dunia. Ini lambang kecintaan dunia. Riba, bercocok tanam, dan beternak. Ini semuanya maksudnya adalah, kata para ulama kita menjelaskan, ini adalah kecintaan mereka terhadap dunia. Wattaraktumul jihad, meninggalkan jihad. Hasil dari keempat hal ini apa ikhwah? Disampaikan oleh Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dhullan. Ini efeknya. Efek dari keempat ini. Maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kita ditimpakan kehinaan dengan sebab yang tadi. Karena dunia. Di hadis Tsauban juga demikian. Hancurnya kita, tercerai-berai kita lantaran alwahan. Jadi nggak ada solusi lain kecuali kita menghilangkan atau tidak terlalu cinta dengan dunia. Dunia dijadikan wasilah, bukan tujuan. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kehinaan. Itu berita buruknya. Apakah cukup sampai di situ beritanya? Tidak. Ternyata Rasulullah SAW memberikan solusi. Hatta tarji'u ila dinikum, la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari tubuh kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Lihat, kalimatnya sedikit membingungkan ikhwah. Seorang manusia yang dia terlalu cinta dengan dunia sudah berjual beli secara ribawiyah. Terus kemudian dia terlalu cinta dengan dunia, peternakan, perkebunan, dan seterusnya, itu adalah lambang duniawiyah. Dan dia akhirnya efeknya kalau sudah cinta dengan dunia, dia meninggalkan jihad.
Keempat-empatnya inilah yang menyebabkan kehinaan kaum muslimin. Sallallahu alaikum dzullan. Setelah diberitakan demikian, apakah cukup Rasulullah sampai situ? Tidak. Ternyata dikabarkan dengan kabar yang baik. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan itu dari tubuh kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Lihat, kembali pada agama kalian. Lah orang Islam disuruh kembali ke Islam, Mas. Kif. Nah, maksudnya gimana ya, kawan? Silakan. Ada yang tahu? Maksudnya, kaum muslimin diminta untuk kembali kepada ajaran yang pertama, yaitu apa yang diamalkan, didakwahkan, diyakini dan diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu tidak. Salatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hajinya, umrohnya, khuddu anni manasikakum. Ya, kalau haji umroh ngambil dari saya. Artinya ilmunya, kapan harus ini, kapan harus itu, kapan harus pulang, kapan harus masuk mikot dan seterusnya. Di bulan apa dan seterusnya. Itu tata caranya semua harus sama dengan Rasulullah. Gak boleh ngarang. Kenapa demikian, ikhwah? Karena banyak tata aturan dari kaum. Hadis ini, ikhwah, hadis ini disampaikan di depan para sahabat yang notabene-nya para sahabat saat itu masih memegang teguh yang namanya sunnah nabinya. Masih kuat keimanannya. Tapi disampaikan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, barulah kehinaan itu akan diangkat. Kalau kalian gak mau, ya tetap berislam sebagaimana Islamnya, bukan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan yang difahami dengan pemahaman salafun saleh, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, maka kehinaan itu akan tetap ada. Kita azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, kita lanjut sedikit. Jadi, intinya adalah hadis yang tadi, kehinaan kaum muslimin disebabkan karena al-wahan. Yang pertama, yang kedua karena kebodohan akan ilmu syar'i, akhirnya terpecah belah. Ada yang mengamalkan Islam A, Islam B, Islam C, Islam D dan seterusnya tanpa mau merujuk kepada pemahaman salafun salih. Perhatikan, ada sebuah ayat, kalau tidak salah ayat 82 surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Saat ayat ini terdengar oleh para sahabat, ayat ini pun tidak mampu difahami dengan sedemikian rupa. Kenapa? Maka para sahabat pun bertanya, kalau bahasa kita, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami, wahai Rasulullah? Maka keimanannya gak akan murni.
Karena dikatakan orang yang beriman dan akan yang mendapatkan keamanan, orang yang mendapatkan petunjuk dengan syarat orang yang keimanannya tidak dicampurkan dengan kezaliman. Wah, kalau kayak gitu siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim pada diri sendiri, wahai Rasulullah? Gitu. Pertanyaannya para sahabat orang-orang cerdas. Untuk memahami ayat ini belum tentu sanggup dengan pemahaman sendiri. Perhatikan, apakah engkau tidak melihat perkataan hamba yang soleh Luqman mengenai tentang kalimat zalim? Ternyata yang dipusingkan oleh para sahabat adalah kalimat zalim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan sebuah zaliman, dengan sebuah kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kan gitu. Syaratnya tidak dicampurkan. Ternyata zalim di situ difahami oleh para sahabat adalah kezaliman dengan kezaliman sehari-hari, yaitu kezaliman kepada diri sendiri dan seterusnya. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah SAW, zalimnya bukan seperti itu. Apakah engkau tidak mendengar seorang hamba yang soleh mengatakan, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Ditafsirkan oleh Rasulullah. Ayat yang mulia ini dapat memberikan ibrah yang sangat besar kepada kita ikhwah. Tidak akan mampu Al-Quran dan Sunnah difahami dengan baik kecuali dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat yang dipraktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan sekali lagi, mungkin kita sudah tahu bahwasanya Al-Islam ini sudah lengkap, tidak perlu ditambah-tambahi. Cukup apa yang disampaikan oleh Rasulullah, cukup apa yang disampaikan oleh para sahabat dan diamalkan dan didakwahkan mereka, itu sudah mencukupi bagi kita. Al-bid'atu dhalalatun wa in ra'an nasu hasanatan. Itu perkataan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Perhatikan, sesuatu yang baru di dalam Islam. Kalau al-Islam itu menyebutnya al-bid'ah, itu sesat kata Ibnu Umar. Bukan katanya ustadz yang berjenggot, bukan. Ini katanya Ibnu Umar, disampaikan di sini, gitu maksudnya. Apa katanya? Sesat walaupun manusia itu memandang baik. Ini menyampaikan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hanya menyampaikan, antum terima syukur, enggak juga enggak apa-apa. Nanti berhadapan dengan Allah masing-masing kok, Mas. Kan dakwah bukan paksaan, hanya memberikan informasi. Jadi enggak perlu emosi. Gitu. Kalau emosi ngaji dulu. Jadi enggak usah emosi. Jadi seperti itu. Islam itu lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu lengkap. Belum Ustadz, ada perlu tambahan sedikit. Wah, ini memberikan catatan kaki kepada Al-Quran. La haula wala quwata. Artinya menambahkan ini kurang ini Ustaz. Ini kurang, harus ditambahkan begini, kalau enggak gini enggak lengkap dan seterusnya. Dikomentari oleh Imam Malik. Man istabda'a fil Islam yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammad khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu, sampai akhir yang tadi ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3. Dikomentari oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man istabda'a fil Islam, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah perbuatan baru di dalam Islam, yaraha hasanatan, dan dia memandang perbuatan yang baru itu adalah baik, faqad za'ama, maka sungguh
dia telah menuduh Muhammad, anna Muhammad khanar risalah, bahwasanya Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Kenapa? Ya karena Nabi kita Muhammad itu belum lengkap menyampaikannya, maka perlu kita tambahin. Doanya harus begini, ditambahin. Kalau berdoa sambil begini. Nah, ini menyebabkan kelemahan kaum muslimin. Kenapa lemah? Karena dapat nanti pelajaran-pelajaran Yahudi dan Nasrani bisa masuk. Yang penting retorikanya bagus. Yang penting dia hafal anu dan anu. Orang awam tertipu. Betapa banyak kisah-kisah terdahulu orang-orang yang orientalis. Mungkin mereka orang-orang yang tidak mengenal agama, mempelajari Alkitab dan Sunnah, mereka hafal ini dan hafal itu, kemudian pemahamannya dibelok-belokkan, maka hancurlah kaum muslimin dan lemahlah kaum muslimin. Itulah yang membuat kaum muslimin lemah. Maka dari situ, untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa harus para sahabat? Karena mereka lah orang-orang yang diridhoi, dan konsekuensi dari ini semua kita pasti dianggap asing, karena semuanya mengamalkan apa yang diamalkan bukan amalan dari Allah dan Rasulnya. Ketika saat itu maka orang akan dianggap asing, dan dianggap asing itu bukanlah sebuah kesesatan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang di Jaziratul Arab, dibawa oleh Rasulullah SAW, itu asing, dan nanti kembali di akhir zaman akan asing. Tapi ada kabar baiknya, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Maka orang-orang yang dianggap asing tersebut akan mendapatkan tuba. Tuba itu adalah sebuah pohon yang dikabarkan tingginya sampai 100 meter atau 100 perjalanan. Nah, jadi kalau dianggap asing tidak perlu takut. Kenapa? Fatuba lil ghuraba. Dan ini sudah dinaskan 1400 atau hampir 15 abad yang lalu sudah dinaskan oleh Rasulullah. Orang-orang yang nanti di akhir zaman seperti itu pasti dianggap asing, pemahamannya beda dan seterusnya. Boleh mas, beda. Siapa yang melarang? Cuman permasalahannya bedanya atas dasar Al-Quran dan Sunnah atau tidak, kan gitu. Kalau beda tetapi nggak ada sumbernya, nah ini yang dimasalahkan. Nah ini yang dimasalahkan malah justru yang ada sumbernya. Waliyadzubillah. Inilah ikhwah. Makanya walaupun betapapun perihnya, ketika kita memegang sunnah demi kejayaan kaum muslimin, Islam dan muslimin, untuk mengembalikan kejayaan, tidak ada jalan lain kecuali kita akan kembali kepada ajaran yang telah lalu, yang membuat jaya kaum kita terdahulu, sebagaimana makna yang dibawakan oleh Imam Malik, lan yasruh akhiru hadhil ummah illa ma aslah awwalaha. Tidak akan menjadi bagus urusan umat ini, tidak akan baik kecuali akan menjadi apa yang baik pada umat-umat terdahulu. Kalau yang terdahulu bisa baik dengan melakukan ABCD, maka kita harus melakukan ABCD tersebut supaya kita menjadi baik. Tidak akan menjadi baik kalau kita tidak mengikuti langkah mereka. Ini perkataan para imam kita. Mungkin cukup sampai sini saja. Intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa saja yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya demi kemuliaan dan ketinggian al-Islam, demi keselamatan kita nanti berhadapan dengan Allah Jalla dzikruhu. Wallahi ya ikhwah, kita nggak akan ditanya satupun oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah ketika kita berhadapan, kamu tidak mengikuti imam fulan dan fulan, kamu tidak mengikuti pembesar fulan dan fulan. Tidak akan ditanya. Yang ditanya, kenapa kamu nggak ngikutin Allah dan Rasulnya? Wallahi, itu yang akan jadi pertanyaan. Ini dijelaskan oleh ulama kita dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Taib, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.